Film dibuka, memperkenalkan kita dengan Tony, seorang pemuda yang berprofesi sebagai pembobol rumah kosong, khususnya rumah orang-orang kaya. Tony sengaja menempelkan selebaran poster pada setiap pintu rumah yang nantinya akan ia bobol. Di keesokan harinya, Tony akan kembali ke rumah yang sudah ia tempelkan selebaran poster tersebut. Apabila poster tersebut rusak, maka bisa dipastikan rumah tersebut tidak kosong, alias masih berpenghuni. Jika poster tersebut masih utuh, maka kemungkinan besar rumah tersebut kosong, atau penghuninya sedang pergi. Setelah yakin kalau rumah tersebut kosong, Tony langsung menunjukkan keahliannya, yaitu membobol rumah tanpa merusak pintu ataupun jendela. Seperti aksi maling pada umumnya, terutama maling di Indonesia. Setelah berhasil masuk ke rumah, alih-alih mencuri barang berharga, Tony malah bermalam di sana. Layaknya seperti menginap di hotel, dengan menggunakan fasilitas yang ada di rumah tersebut. Seperti mandi, menonton TV, dan memakan makanan yang tersisa di dalam kulkas. Sebagai balas budi kepada si pemilik rumah, Tony akan mencuci pakaian kotor, serta memperbaiki alat elektronik rusak yang ada di rumah tersebut. Kemudian, Tony akan berfoto bersama foto si penghuni rumah, yaitu sebagai kenang-kenangan. Ketika pemiliknya pulang, Tony akan buru-buru meninggalkan rumah tersebut. Dalam keadaan bersih, tanpa ada satupun barang berharga yang hilang dari rumah tersebut. Kecuali makanan di kulkas, yang sedikit berkurang, dan pemakaian listrik secukupnya, untuk mandi, lampu dan AC. Setelah itu, Tony akan membobol rumah kosong berikutnya. Yaitu untuk menginap, barang 1 hari saja, untuk mandi dan makan, dan juga tidur. Kegiatan unik dan aneh ini, sudah ditekuni oleh Tony, sejak dirinya ditelantarkan sedari kecil, oleh kedua orang tuanya, yang pergi entah kemana. Selanjutnya, Tony membobol sebuah rumah, milik seorang pengusaha kaya raya. Rumah besar yang megah, dengan halaman yang sangat luas. Tony mengira, kalau rumah tersebut sedang kosong. Mengingat, poster di pintu rumah, keadaannya masih utuh. Untuk memastikannya, Tony bahkan sudah menggeledah setiap ruangan yang ada. Namun tanpa Tony sadari, sebenarnya, ada seorang wanita di rumah tersebut, yang duduk di samping pintu kamarnya, dengan keadaan muka yang lebam, dan raut wajah yang sedih. Ternyata wanita cantik ini adalah istri si pemilik rumah, yang juga mantan seorang model, yang diketahui bernama Anggi. Anggi sedikit kaget dan heran melihat Tony menyusup ke dalam rumahnya. Alih-alih berteriak atau menelpon polisi, Anggi yang penasaran malah secara diam-diam memperhatikan gerak-gerik Tony. Seperti biasa, setelah yakin rumah ini kosong, Tony mulai beraksi, yaitu makan dan mencuci. Tanpa Tony sadari, ia sedang dipantau oleh Anggi dengan raut wajah yang terlihat penasaran. Selesai menggunakan fasilitas rumah, Tony mulai memperbaiki elektronik rusak di rumah tersebut, yaitu sebagai balas budi kepada si pemilik. Kemudian, Tony pun mandi, sembari melihat majalah berisi foto-foto Anggi yang seorang mantan model. Kemudian menjelang tidur, Tony malah senam 5 jari. Kesal karena fotonya dijadikan objek fantasi. Anggi pun langsung menggrebek Tony. Tony yang kaget sekaligus malu, tampak hanya bisa terdiam. Ia sama sekali tidak menyangka, segala aktivitasnya di rumah itu dipantau oleh Anggi. Di saat yang bersamaan, Anggi menjawab telepon dari suaminya. Sementara itu, Tony langsung buru-buru berpakaian, dan segera akan keluar dari rumah itu. Di sela itu, Tony dibuat kaget, mendengar Anggi berteriak. Ternyata Anggi kesal, dimarahi oleh suaminya, akibat lama mengangkat telepon.
Tony yang masih berada di sana, akhirnya mulai sadar. Kalau Anggi adalah ibu rumah tangga kesepian, yang menjadi korban KDRT suaminya. Hal itu diperkuat ketika si suami memaki Anggi dengan kata-kata kotor. Juga bekas luka lebam yang ada di wajah Anggi akibat dipukul oleh suaminya. Tony yang tidak ingin itu campur urusan rumah tangga orang, memilih pergi dari rumah tersebut. Namun setelah keluar dari rumah tersebut, Tony malah prihatin dengan nasib yang diderita Anggi. Apalagi melihat tatapan Anggi yang sepertinya berharap agar Tony membawanya pergi dari rumah neraka tersebut. Sampai pada akhirnya, Tony memutuskan untuk kembali ke rumah Anggi dan menemaninya. Setibanya di rumah itu, Tony melihat Anggi sedang mandi, sembari menangis, meratapi nasibnya yang malang. Kemudian, Tony memungut baju kotor Anggi dan menggantikannya dengan pakaian baru yang berwarna pink. Sedangkan Tony berada di halaman rumah, sembari bermain bola golf. Di waktu yang bersamaan, suami Anggi pulang, dan melihat motor Tony yang terparkir di depan rumahnya. Jelas ia sangat marah, dan malah menuduh Anggi berselingkuh. Melihat Anggi dipukul, Tony pun tampak sangat marah. Melihat sosok Tony, si suami bergegas menelpon polisi, namun inilah yang Tony perbuat. Setelah berhasil melumpuhkan suami Anggi, Tony langsung mengajak Anggi untuk ikut dengan dirinya. Anggi yang sudah lama menantikan momen ini, ia pun tanpa pikir panjang, langsung meninggalkan suaminya. Dan memilih pergi bersama Tony, si pemuda tampan, yang bahkan belum ia kenal. Dan sejak malam itu, Tony pun melanjutkan petualangannya, membobol rumah kosong dari rumah kosong lainnya. Keduanya membagi tugas, Tony yang memasak makanan, dan memperbaiki barang elektronik rusak. Sedangkan Anggi, bertugas mencuci pakaian, dan membersihkan rumah. Setelah selesai beraktivitas, keduanya lantas berfoto bersama foto si pemilik rumah. Di keesokan harinya, Tony dan juga Anggi membobol rumah berikutnya. Rumah yang mereka bobol selanjutnya, ternyata adalah rumah milik seorang petinju pro. Di saat Tony tengah memperbaiki barang elektronik rusak, Anggi lantas meminta Tony untuk memotong rambutnya. Setelah selesai, keduanya pun berfoto bersama foto si petinju pro. Setelah itu, Tony dan Anggi nonton TV sambil ngemil. Anggi yang masih trauma, mencoba melupakan kesedihannya dengan meminum amer. Tony yang merasa iba, mencoba menenangkan Anggi. Keduanya yang sudah mulai mabuk, malah terbawa suasana, dan lantas bercocok tanam. Lalu pada tengah malamnya, si petinju dan juga istrinya pulang ke rumah tersebut. Jelas mereka kaget, melihat dua orang tak dikenal, tertidur dengan lelap di kamar tidur mereka. Sehingga inilah yang diperbuat oleh si petinju. Kalau istri si petinju tidak melerai, mungkin saja sekarang, Tony sudah masuk rumah sakit, atau masuk kuburan. Karena tidak ada barang berharga yang hilang, si istri berhasil membujuk si petinju untuk tidak melapor ke polisi. Sampai pada akhirnya, Anggi diusir dari rumah tersebut, bersama dengan Tony yang dalam keadaan muka bonyok. Tony yang sedang kesal, lantas mencoba menenangkan pikirannya dengan bermain bola golf. Anggi berusaha menasehati Tony agar berhenti bermain karena terlalu berbahaya bermain di pinggir jalan raya. Namun Tony mengabaikan nasihat dari Anggi, hingga inilah yang terjadi. Bola yang diayunkan oleh Tony mengenai seorang pengendara hingga tewas di tempat. Jelas hal tersebut membuat Tony sangat menyesal dan merasa bersalah. Anggi mencoba menenangkan Tony karena semuanya sudah terjadi. Setelah keadaannya sudah mulai tenang, Anggi lantas mengajak Tony bermalam di rumah kosong.
Di dalam rumah kosong tersebut, Tony dan juga Anggi kembali bercocok tanam untuk yang kedua kalinya. Di keesokan harinya, mereka berdua kembali membobol rumah kosong lain. Di dalam rumah kosong tersebut, Anggi dan Tony menemukan si pemiliknya sudah tewas, yaitu seorang bapak lansia. Karena takut terlibat masalah, Tony lantas mengajak Anggi pergi dari rumah tersebut. Akan tetapi, Anggi menolak dan memilih untuk memandikan dan mengkafankan jenazah tersebut yang sudah hampir membusuk. Kemudian, mereka mengubur jenazah si bapak di belakang rumahnya sendiri. Setelah itu, Anggi dan Tony makan siang di rumah tersebut. Namun di tengah itu, anak dan menantu almarhum si bapak tiba-tiba datang ke rumah tersebut. Jelas mereka berdua kaget melihat rumah ayah mereka dibobol oleh orang asing. Sedangkan ayah mereka tidak ada di rumah tersebut. Saat itu juga, si anak menelpon polisi. Singkat cerita, Tony dan juga Anggi sudah berada di kantor polisi dan mulai diinterogasi. Dari foto-foto tersebut, polisi akhirnya mengetahui kalau Tony dan Anggi adalah sepasang maling, spesialis pembobol rumah. Kemudian, polisi menginterogasi Tony terkait kemana si bapak tua, si pemilik rumah terakhir, yang mereka bobol tadi siang. Akan tetapi, Tony memilih bungkam, sehingga membuat polisi kesal, dan langsung menghajarnya. Tak tega melihat kekasihnya dihajar, Anggi akhirnya buka mulut, memberitahu polisi. Kalau bapak si pemilik rumah, mereka temukan sudah tewas tergeletak, dan mereka berdua kubur di belakang rumahnya. Singkat cerita, polisi membongkar kuburan tersebut, dan mendapati jasad si pemilik rumah. Setelah diautopsi, ternyata si pemilik rumah tewas karena serangan jantung, sekitar 3 hari yang lalu. Selain itu, polisi juga mendapati, ternyata identitas Anggi masuk dalam daftar orang hilang. Kemudian, polisi segera menelpon suami Anggi untuk datang ke kantor polisi. Singkat cerita, si suami tiba di kantor polisi, dan langsung menghajar Tony yang telah melarikan istrinya. Alhasil, Tony pun divonis penjara atas kasus pembobolan rumah dan menculik istri orang. Sedangkan Anggi dibebaskan karena uang jaminan dari suaminya. Setelah istrinya kembali, si suami mencoba mengubah sikapnya menjadi lebih lembut kepada Anggi. Akan tetapi, Anggi masih bersikap dingin karena dirinya sudah terlanjur cinta kepada Tony. Sehingga membuat si suami kesal dan berniat akan balas dendam kepada Tony. Yaitu dengan cara menyogok si ketua polisi agar dirinya diizinkan menyiksa Tony dengan bola golf. Seperti yang Tony lakukan terhadap dirinya waktu itu. Di dalam penjara tersebut, Tony melatih teknik kecepatan fisik, yaitu bergerak dengan sigap, tanpa terdeteksi oleh orang lain. Tony berlatih setiap hari, selama 20 jam dalam sehari. Bahkan, Tony menjadikan si petugas sipir sebagai objek dalam latihannya tersebut. Sehingga membuat si petugas sipir kesal, dan langsung menghajar Tony hingga babak belur. Sementara itu, atas perintah suami Anggi, polisi pun melarang Anggi menjenguk Tony di penjara. Sehingga pada akhirnya, Anggi memilih untuk mendatangi setiap rumah yang ia bobol bersama dengan Tony dulu. Yaitu untuk mengingat kenangan manis kebersamaannya dengan Tony. Namun kali ini, Anggi meminta izin terlebih dahulu kepada para pemilik rumah tersebut. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu, kemampuan Tony dalam bergerak sigap ternyata sudah sangat sempurna. Sehingga dengan kemampuannya tersebut, Tony manfaatkan untuk melarikan diri dari penjara. Mendengar Tony kabur dari penjara, si suami mencoba membujuk Anggi untuk pindah dari rumah tersebut.
Akan tetapi, Anggi menolak dengan berbagai alasan. Lalu adegan film berpindah pada si ketua polisi korup. Tiba-tiba ada seseorang yang menghajarnya dengan bola golf. Ternyata itu adalah Tony yang muncul tanpa terdeteksi dan ingin balas dendam. Karena polisi korup ini menerima suap dari suami Anggi untuk menyiksa Tony. Termasuk melarang Anggi menjenguk Tony di penjara. Alhasil, si polisi korup ini mengalami cedera patah tulang. Setelah semua dendamnya terbalaskan, Tony pun mengunjungi kekasih tercintanya, yaitu Anggi. Anggi merasa sangat bahagia, bisa bertemu lagi dengan Tony, setelah 2 tahun lamanya. Si suami pun bangun, dan mendapati istrinya, tersenyum sendiri di depan kaca. Kemudian, Anggi mengucapkan kata, "Aku mencintaimu," yang ia tujukan kepada Tony, yang bersembunyi dengan sigap. Akan tetapi, si suami salah paham, mengira kalau Anggi mengucapkan kata tersebut untuknya. Lalu di keesokan paginya, Anggi yang sudah mulai ceria, sengaja memasak makanan untuk porsi 3 orang. Si suami menganggap kalau Anggi memasak makanan tersebut khusus untuk dirinya saja. Padahal makanan tersebut khusus Anggi masak untuk Tony, yaitu kekasihnya. Yang tanpa si suami sadari, juga ikut makan bersama mereka berdua. Setelah si suami berangkat kerja, Tony pun keluar dari persembunyian, dan mulai bercocok tanam dengan Anggi. Kemudian, film pun selesai. 뭐 하는 거야?